Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Nah, isi ma'rifat itu ada 5 perkara. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Tadi kan dikatakan bahwa apabila mausuf atau yang disifati itu ma'rifat, maka sifatnya ikut ma'rifat. Nah, yang mana namanya ma'rifat itu? Ma'rifat itu yang maknanya khusus atau tertentu. Ya, itu namanya ma'rifat. Mana yang termasuk ma'rifat? Wal ma'rifatu khamsatu asya'. Si ma'rifat itu ada 5. Pertama al-ismul mudmaru, yaitu isim dhamir, itu. Nahu contohnya ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, hiya, hum, huna. Semuanya dhamir itu ma'rifat. Dan dialah yang paling ma'rifat. Dhamir yang sudah dipelajari kemarin itu. Wal ismul alam, yang kedua adalah ismul alam, itu nama. Ya. Nama itu ma'rifat dari itu, tertentu. Domir juga alam, tertentu. Coba aja. Ya, kalau orang mengatakan misalnya, siapa penyusun kitab ini? Saya. Saya, kata-kata saya ini adalah dhamir. Orang kalau udah mengatakan saya, berarti udah tertentu. Yang kedua alam, nama. Ya, nama itu juga tertentu. Itu. Kalau kita masih mengatakan rajulun, laki-laki, itu umum. Semuanya ini santri itu berhak disebut rajulun. Ya, ini kan laki-laki semua ini. Tidak ada yang banci itu. Kan tidak ada yang kelaminnya 2 di sini. Alhamdulillah, kelaminnya 1. Ya, berarti Anda berhak dikatakan rajulun, ya. Dan semuanya ini rajul. Berarti umum. Ini namanya rajul. Berarti tidak tertentu. Tapi kalau disebut namanya langsung Ahmad, tentunya yang disebut, yang ditunjuk sebagai Ahmad itu adalah orang yang namanya Ahmad. Tidak mungkin jadi dikatakan Ahmad. Gitu. Itu sebabnya dikatakan namanya ma'rifat. Nah, contohnya Zaidun nama orang, Makkatu, Makkah nama tempat. Kemudian berikutnya yang termasuk isim ma'rifat itu yang ketiga dan keempat, malah ini langsung 3, 4, al-ismul mubham. Itu isim mubham. Isim yang tidak jelas kecuali harus gabung sama yang lain. Itu namanya mubham. Mubham itu artinya sebenarnya tidak jelas. Mana yang termasuk isim mubham? Yaitu isim isyarah dan isim mausul. Nauhala. Kita kalau udah mengatakan haza, berarti tertentu itu. Aina Zaidun, di mana Zaid? Haza. Ini. Nah, kalau orang udah mengatakan ini berarti tidak mungkin yang lain. Berarti yang ditunjuk itu. Makanya isim isyarah di sini. Ini haza, hadhihi, haula. Termasuk dalam kategori namanya isim ma'rifat. Kemudian yang keempat, wal ismul ladzi fihi al alif wal lam, isim yang ada padanya alif lam. Tadi di sini sudah disebut ya, 1 isim mubham itu ada 2, yaitu isim isyarah dan isim mausul. Isim mausulnya tidak disebut. Isim mausul itu adalah isim yang tertentu. Walaupun itu kata sambung sebenarnya ya. Penghubung gitu ya, kata penghubung. Tapi karena isim mausul selalu bersama aid dan silah namanya, makanya menjadi tertentu. Contoh yang isim isyarah dulu ya.
Ja'a haza, telah datang ini. Nah. Kalau isim mausul, ja'allazi qoma, telah datang yang berdiri. Berarti yang datang itu yang berdiri tadi. Allazi ini isim mausul, haza isim insyaallah. Kedua-duanya disebut isim mubham dan masuk dalam kategori isim ma'rifat. Tadi pertama apa? Dhamir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim mubham. Isim mubham di sini dibagi menjadi dua, yaitu isim syarah sama isim mausul. Kemudian yang berikutnya wal ismul ladzi fihi al alif wal lam, isim yang ada padanya alif. Al ismu isim alladzi yang fihi terdapat padanya al alif wal lam, alif lam. Nah, contohnya ar-rajulu ada alif lam, wal gulamu. Apa bedanya rajulun dengan ar-rajulu? Ada alif lam dengan tidak ada? Ya beda. Kalau rajulun itu isim nakirah, maknanya umum. Kalau ar-rajulu itu ma'rifat. Nah, ini diperhatikan gimana cara menerjemahnya. Ja'a rajulun, ini tidak ada alif lam. Terus ja'ar rajulu ada alif lam. Gimana cara membedakannya itu? Cara menerjemahnya gimana? Gampang. Ja'a rajulun, telah datang laki-laki. Pokoknya laki-laki, tidak tahu laki-laki yang mana. Pokoknya ja'a rajulun, laki-laki telah datang. Berarti ini umum sekali. Tapi kalau kita mengatakan ja'a rajulu, ada alif lam, beda itu. Telah datang laki-laki itu. Nah, kalau udah kita mengatakan itu, berarti orangnya tertentu. Kan beda dengan telah datang laki-laki dengan telah datang laki-laki itu. Yang membuat ini menjadi tertentu, menjadi ma'rifat itu adalah kata-kata itunya itu, yang dipahami dari alif lam yang ada pada ar-rajulu. Apa bedanya gulamun dengan al-gulamu? Kalau gulamun ya anak semuanya. Tapi kalau al-gulamu anak itu, kalau orang udah mengatakan itu, berarti di otaknya itu udah jelas orangnya siapa yang datang itu. Nah, itu cara membedakan maknanya, gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wama udhifa, apa yang disandarkan, digabungkan ila kepada wahidin min hadhil arba'ati, kepada salah satu dari hadhil arba'ah, yang empat ini. Nah, isim ma'rifat yang kelima itu adalah isim nakirah tapi digabung dengan isim ma'rifat yang empat itu. Ya, misalnya gulamun. Nah, gulam ini budak atau anak laki-laki. Gulam ini nakirah, ada itu. Umum, pokoknya setiap anak ya gulam. Tapi kalau kita gabung dengan isim ma'rifat, yang pertama domir, maka isim nakirah ini akan berubah menjadi isim ma'rifat. Domir misalnya ana, nahnu, anta, anti, antuman, itu menjadi gulami. Nah, kalau kita hanya mengatakan gulam, anak, siapa aja masuk. Tapi kalau kita sudah mengatakan anakku, kan tidak mungkin yang lain. Seperti itu, makanya menjadi ma'rifat, menjadi khusus jadinya itu. Gulami. Kemarin waktu bahasa Arab banyak sekali contoh-contoh itu ya.
Terus apa lagi? Lisani. Yang isim. Lisani ma'dudun indal akli. Kayak kemarin itu. Lidah saya tergigit gitu di waktu makan. Nah, lisani itu jadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Oh, isim ma'rifat berada di awal kalimat. Kenapa dikatakan ma'rifat? Oh, idhofat atau digabungkan dengan dhamir. Nah, itu yang bikin jadi ma'rifat. Ini jadi ma'rifat itu. Gulami, anakku. Oh, kalau sudah mengatakan anakku berarti tertentu. Terus gabung dengan alam. Gulamu. Siapa nama misalnya? Nama orang. Gulamu Zaidin. Anak milik Zaid. Berarti tidak semua anak. Kalau gulam aja semua anak namanya gulam. Tapi kalau udah digabung dengan nama orang, berarti khusus bahwa anak itu milik ya orang yang digabung namanya. Menjadi ma'rifat. Terus digabung dengan isim isyarah. Gulamu haza. Apa artinya nih gulamu haza? Gulamu haza? Gulamu haza? Anak ini. Anak yang ini, gitu. Gulamu hadza, ma mana gulamu hadza? Hah? Anak ini, gitu. Diginikan anaknya. Hah? Ini anak lagi. Hah? Anak ini. Maksudnya anak ini, anak yang ini, gitu. Ditunjuk gitu, anak ini, gitu. Bukan. Gulamu hadza itu artinya anak milik ini. Nah, begitu. Misalnya Rizki gulamu Utsman. Rizki ini anaknya milik si Utsman. Gitu menterjemahnya. Bukan anak yang ini. Kalau anak yang ini al-gulamu hadza. Jadi sifat itu berarti yang. Ini kan idhofat namanya. Idhofat itu diartikan dari atau milik, ada itu. Cara mengartikan idhofat, anak milik dari ini. Nah, gitu. Tadi saya contohkan Rizki gulamu Utsmana. Rizki ini adalah anak milik dari Utsman. Ya. Gimana? Paham itu? Nyambung dengan isim isyarah gulam hadza. Nyambung dengan isim mausul menjadi gulamul ladzi qoma. Artinya apa? Sama. Anak milik orang yang berdiri. Bukan anak yang berdiri, enggak. Gulamu, hadza gulamu, ini adalah anak alladzi qoma, dari atau milik alladzi qoma yang berdiri. Kemudian yang ada alif lam, gulamu gabung idofat kepada yang ada alif lam, gulamur rajuli. Gulamur rajuli artinya apa? Milik anak. Gulam ar-rajuli, milik laki-laki itu. Bukan anak yang laki-laki itu, enggak. Itu sifat itu kalau begitu cara menterjemah. Kalau ini maknanya anak dari atau milik ar-rajuli, laki-laki itu. Nah, begitu cara menterjemahnya. Ini kan baru pemula SD ya, jadi tenang aja, nanti kedepannya insya Allah ya masih banyak, masih panjang ya
pelajarannya ini ya. Ini masih dasar-dasar ya. Gulamur rajuli ya. Nah, gulam tadi itu sebelum gabung dengan yang 4 ini itu nakirah dia, semua anak masuk. Tapi kalau sudah gabung dengan yang 4 ini, pertama gulam gabung dengan dhamir, yang kedua gulam gabung dengan alam, gabung dengan syara, gabung dengan sim mausul, gabung dengan yang ada alif lam. Nah, setelah gabung dengan yang marifat ini, maka gulam yang tadinya nakirah berubah menjadi ma'rifat. Makanya ini kalau jatuh di awal kalimat nanti semuanya itu menjadi mubtada.